Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tamurun. Lama sa'alahu ing dalem semangsane nyuwun ing Kanjeng Nabi sapa ahlu Makkah ahli Mekah. Ayi wasi'aha ing yen to njembarake sapa Kanjeng Nabi ing Mekah. Wa yaj'ala lan dadiake sapa Kanjeng Nabi as-sofa ing bukit sofa. Zahaban ing dadi emas. Balik. Bal tegese balik. Aturi duna apa to padha ngarepake sira kabeh antas alu ing yen to njaluk sira kabeh. Rasulakum ing rasul ira kabeh kama suila kaya olahe den jaluki sapa Musa Nabi Musa. Aisa alahu tegese nyuwun ing Musa sapa kaum Musa. Mingko belu saking sadurunge ahlu Mekah. Mingko lihim tegese saking ucapane kaum Arinallaha jahratan nyatane pengucap arinallaha jahratan. Arina merohno sira ing kita Allah ing Allah jahratan kelawan ngedeng. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono kaulihim. Wa man utawi sapane wong iku yatabaddal amrih ganti sapa man al kufra ing kufur. Bil imani kelawan iman ay yakhudu tegese ngalap sapa man ing kufur badalahu krana dadi gantine iman. Bitarkin nadhari kelawan ninggali angen-angen fil ayat yang dalam pira-pira ayat al-bayyinati kang pertelo. Wa tira ghairiha lan jalu ing liyane ayat. Faqad dhalla mongko teman-teman sasar sapa man sawa as-sabili ing benere dalan. Akhta tegese luput sapa man atwariqa ing dalan al-haqqo kang hak. Wasawa utawi lafat sawa fil asli ing dalam asale iku al-wasatu tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lamma sa'alahu ahlu Makkah. Ayu wasi'aha wa yaj'al as-sofa dhahaban. Tatkala warga Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar kota mereka yakni kota Mekah diperluas dan bukit Sofa dijadikan sebuah bukit emas. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat ke-108. Ya, jadi ini adalah asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 108. Namun asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Imam Suyuti ini dikomentari oleh Syekh Sawi dalam tafsir Sawi. Beliau berkomentar seperti ini. Saya bacakan di tafsir Sawinya. Wastusqila dzalika bi anna hadhihi surah madaniyah. Asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Imam Suyuti ini dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena surat ini adalah surat madaniyah. Artinya surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Wasu'alu min ahli Makkah karena qabla al-muhajarah. Sedangkan peristiwa orang-orang Mekah meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Bukit Sofa dijadikan emas, agar Mekah dilebarkan itu adalah sebelum hijrah. Jadi menurut Syekh Sawi aneh ya. Karena surat ini surat Madaniyah turunnya berarti setelah hijrah, tapi sebab turunnya ayat adalah permintaan orang Arab yang dimana permintaan itu adalah terjadi sebelum hijrah. Selanjutnya beliau menjelaskan falhaqu ayyuqala inna sababan nuzuliha su'alu Yahudi Madinah inzala kitabim minas sama. Yang benar menurut Syasawi adalah bahwa sebab turunnya ayat ini adalah permintaan orang Yahudi Madinah agar diturunkan kitab dari langit. Jadi orang Yahudi Madinah itu pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar diturunkan kitab dari langit. Bidalili ana surat madaniyah wa anasiyaka fi khitabil yahud. Dengan dalil bahwa surat ini adalah surat madaniyah dan dengan meninjau pada runtutan kalimat, di mana runtutan kalimat pada ayat 108 ini adalah khitabnya untuk kaum Yahudi.
Ya, di mana di sana dijelaskan tentang permintaan kaum Yahudi terhadap Nabi Musa. Sedangkan orang-orang Arab Mekah Madinah mungkin belum familiar ya dengan Nabi Musa. Ya, ini adalah komentar dari Syekh Sawi terhadap asbabun nuzul yang dikemukakan oleh Imam Suyuti. Namun demikian tentu kita harus tetap menghargai pendapat Imam Suyuti ya. Berarti beliau lebih cenderung kepada asbabun nuzul yang direwetkan oleh Ibnu Jarir dari Mujahid. Ya mungkin menurut Imam Suyuti ini lebih baik dari segi sanadnya. Ya mungkin ini dugaan saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita menuju ke tafsir ayatnya. Bal aturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa. Atau apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti yang diminta kepada Musa? Ayasalahu qaumuhu min qablu. Maksudnya kaum Nabi Musa telah meminta kepada Nabi Musa dahulu. Min qaulihim arinallaha jahratan wa ghairi dzalik. Seperti kata mereka, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata dan lain-lain. Nah, jadi orang-orang Yahudi dulu pernah juga meminta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa. Bahkan mereka berani meminta agar mereka bisa melihat Allah. Jadi lebih hebat daripada permintaan orang-orang kafir di zaman Rasul. Wa may yatabadalil kufra bil imani, dan barang siapa menukar iman dengan kekafiran. Ayakhudhu badalau bitarkin nadhuri fil ayati waqtirahi ghairiha. Artinya mengambil kekafiran sebagai ganti keimanan disebabkan tidak mau memperhatikan ayat-ayat yang jelas dan lebih memilih yang lainnya. Faqad dhalla sawa asabil, maka sungguh ia telah sesat dari jalan yang benar. Akhta'at tariqal haqqo, artinya ia telah sesat dari jalan yang benar. Wasawa fil asli al wasat, sawa asalnya adalah wasat, artinya pertengahan. Pemirsa yang dirahmati Allah, intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir yang suka meminta hal yang aneh-aneh dengan tujuan menyusahkan dan mempersulit Nabi Muhammad SAW. Jika toh seandainya Nabi Muhammad SAW bisa mengabulkan permintaan mereka atas seizin Allah, mereka pun sama sekali tidak ada niat untuk beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah mengetahui hal tersebut menolak permintaan mereka dan mencela mereka. Apakah mereka akan mengulangi perbuatan nenek moyang mereka yang suka meminta hal yang aneh-aneh? Demikian pemirsa tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.